Hikmah diturunkan Al-Quran, Allah sebut 3 benda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, yang pertama, yaitu sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan petunjuk ataupun pengukuh dan penguat bagi petunjuk-petunjuk tadi, wal furqan, yaitu untuk dijadikan pembeza antara yang hak dan yang batil. Jadi kan ada 3 hal yang sudah disampaikan tadi, kan, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena dalam Islam itu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dan kembali lagi bersama aku Rizky. Tentunya kali ini aku bersama ayahandaku lagi untuk mereact requestan dari teman-teman semua. Jadi kemarin ada yang request juga untuk aku nonton bareng ini ya, ceramah dari Ustaz Auni Muhammad. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita nonton videonya. Nanti bisa kita kasih penjelasannya di akhir video ya Kakung ya, setelah kita nonton video ini. Iya. Oke, langsung kita nonton videonya Ustaz Auni Muhammad. Sama seperti ayat 185 surah Al-Baqarah kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 benda Allah sebut. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran, Allah sebut 3 benda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, yang pertama, yaitu sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan petunjuk ataupun pengukuh dan penguat bagi petunjuk-petunjuk tadi, wal furqan, yaitu untuk dijadikan pembeza antara yang hak dan yang batil. Petunjuk bagi manusia saya dah jelaskan banyak tempat sebelum ni. Ayat yang mudah nak senang ialah petunjuk bagi manusia ni, Al-Quran bagi manual, Al-Quran bagi panduan kepada kita untuk memilih satu keputusan yang paling tepat dan paling dominan. Sebab kehidupan manusia 24 jam, daripada kita bangun tidur sampai kita letakkan kembali kepala kita di atas bantal, semuanya melibatkan keputusan. Tetapi Al-Quran datang untuk bagi tahu kepada kita apakah keputusan yang terbaik untuk kita pilih dalam kehidupan kita. Contoh, kenapa saya kata hidup kita memang terlibat dengan keputusan. Setiap pagi waktu subuh, Allahu Akbar, kita boleh pilih dah, sama ada nak bangun semayang subuh dengan tak mau bangun. Pilihan duk dia siapa? Pilihan duk di kita. Aku ni nak bangun semayang subuh ke tak mau semayang subuh? Kita perlu buat keputusan, nak bangun semayang ke tak mau semayang. Lepas tu bangun tu kena buat keputusan, nak menengung atas katil dulu ke terus nak masuk tandas. Juga keputusan, nak menengung dulu ke nak masuk tandas dulu. Bila masuk tandas, nak mandi dulu ke nak berak dulu, kena buat keputusan. Nak gosok gigi, ada fresh and white satu, ada dali satu. Nak guna fresh and white ke nak guna dali, kena buat keputusan. Hari ni nak shampoo rambut ke tak mau shampoo, nak buat keputusan. Mandi nak guna sabun ke tak mau guna sabun, kena buat keputusan. Keluar saja, pakai baju, pakai seluar, nak pakai necktie ke tak mau pakai necktie, kena buat keputusan. Duduk meja makan, nak sarapan ke tak mau makan. Rasa demam sejuk, panas, hari ni nak pergi kerja ke tak mau pergi kerja, kena buat keputusan. Nak MC ke tak mau MC, kena buat keputusan. Nak naik motor ke nak naik kereta, kena buat keputusan. Kita hari tu PRU pun kena buat keputusan. Ke pangkah semua. Oh letih ya. Dah semua nak undi saya pangkah 3-3 lah. Dah semua nak undi dah. Kena buat keputusan. Jadi Quran mari ajak dalam banyak-banyak keputusan, ni keputusan hak paling baik untuk kamu. Why paling baik? Sebab Allah yang create kita, Allah cipta kita, dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu apa-apa.
Tapi Allah mari nak pilih hak baik hak ni. Ni keputusan paling baik untuk kamu. Tu yang Quran nak ajak. Nah itu tadi ya Kakung ya. Ini ceramah dari Ustaz Auni Muhammad. Oke, silakan Kakung jika ada penjelasan lanjutan. Iya. Ya, sepintas kami mendengarkan, mencermati apa yang Ustaz sampaikan tadi. Ustaz siapa? Ustaz Auni Muhammad. Auni Muhammad ya, dari negara jiran Malaysia ya. Sahabat beriman, teman-teman kami. Tadi dibacakan surat Al-Baqarah ayat 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ya, ada 3 hal yang sudah disampaikan tadi kan, bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk, Al-Qur'an sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena dalam Islam itu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram itu jelas. Al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun, jelas. Jadi kita tinggal pilihan kita yang mana? Tentu kita sebagai muslim mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu. Jadi Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, tiada keraguan bagi kita, gitu ya, sebagai untuk pedoman kita. Itu jelas. Iya. Jadi apabila kita juga di dalam ajaran agama kita, apabila kita ragu-ragu menentukan sesuatu, mengambil keputusan apa, pergi atau tidak, yang ini apa yang itu, mandi atau tidak, segala macam, itu kan dianjurkan di dalam ajaran agama kita agar kita melaksanakan istikharah. Oh iya. Sholat istikharah namanya. 2 rakaat saja. Iya. 2 rakaat saja. Mungkin setelah Fatihah, rakaat pertama setelah Fatihah kita baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Mohon petunjuk kepada Allah mana yang terbaik untuk kami. Iya. Itu ya. Apakah kami harus pergi atau tidak, atau kami memilih yang ini atau tidak. Tetapi seorang muslim tentu selalu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu petunjuk yang benar, dan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pedoman hidup bagi manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Intinya seperti itu, insya Allah. Ya. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini ya bisa dipahami, dimengerti, dan kalau ada sedikit ada yang kurang pas mungkin kami manusia biasa ya kan, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Itu tadi ya teman-temannya, ini tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustaz Auni Muhammad dan dilanjutkan sedikit penjelasan tambahan dengan bahasa Indonesia oleh Kakung Ayahanda aku. Dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk semuanya video ini. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.